Apakah kamu suka cemas berlebihan? Punya tingkat stres dan depresi yang tinggi? Atau kamu sering merasa nggak puas dengan penampilan tubuh kamu? Menurut sebuah penelitian di UK, itu semua bisa diakibatkan sama yang namanya celebrity worship syndrome atau memuja selebriti secara berlebihan. Ngeri juga ya? So, apakah kamu termasuk dalam kategori ini? Yuk sama-sama cari tahu solusinya di podcast Gardi Share the Life. BTS, Blackpink, Twice, dan EXO, gue yakin banyak dari lo yang tahu sama nama-nama ini. Bahkan, mungkin lo salah satu fans berat mereka. Tapi pastinya lo nggak sendiri. Gue Devina akan nemenin lo semua buat ngobrol-ngobrol bareng sama tamu kita. Dan akan ngomongin tentang selebriti favorit mereka. Langsung aja nih kita sapa tamu kita yang pertama. Ada Cimarta. Halo Cimarta. Halo. Halo, Dek. Gimana Ci kabarnya Ci? Puji Tuhan, baik. Lagi sibuk apa nih Ci? Sibuk kerja. Oke, sibuk kerja. Oke deh, nih tamu kita yang kedua nih ada Rosa. Halo Rosa. Halo, konnichiwa. Oh Jepang sekali ya. Halo, Ocha ini lagi sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah. Oh kuliah, online ya, sama ya? Iya, Kak Devina juga ya? Iya nih, udah bosen belum? Udah bosen banget. Oke deh, nih balik lagi ngomongin tentang selebriti nih. Siapa aja sih selebriti idola lu? Kenapa? Dan kira-kira udah berapa lama nih lu ngefans sama mereka? Mau siapa duluan yang jawab nih? Gue pilih aja ya, Cimarta lu deh Ci. Oke. Kalau ngomongin selebriti ya luas banget sebenarnya. Ada beberapa golongan. Kalau yang ini yang ditanya tuh saat ini ya, bukan ya, dulu. Saat ini aja. Kalau dulu kayaknya banyak banget pastinya. Iya, sebenarnya banyak kan kalau selebriti tuh. Kalau dari gue lagi seneng ini sih K-pop. Siapa tuh? BTS. Oh, ARMY nih, ARMY. Oh iya. Biasa siapa biasanya? Biasanya kalau dulu pertama kali gue ngeliat mereka ya, gue suka sama Jin. Terus sekarang? Nah, tapi sekarang udah berpindah jadi Suga. Emang Suga itu memikat hati sih, Ci. Iya. Oke, lanjut. Kalau Ocha gimana, Ocha? Kalau gua sama kayak ini kali ya, Cimarta, BTS juga ngikutin baru ngefans. ARMY dua-duanya. Ajarin ya Kak. Jadi ARMY. Gue juga baru deh. Nggak baru deh, semenjak itu collab sama MCD. Oh, baru lagi banget. booming itu. Kalau ngomong di mah. Kayak fans musiman jadinya. Oh iya. Tapi kalau misalnya idola itu emang jujur dari dulu sampai sekarang emang beda-beda ya. Kalau baru-baru ini sih ngefans sama yang lagi kuliah di Jepang itu loh. Siapa namanya? Jerome Pauline. Oh. Jawab sendiri. Iya. Gue tahu. Tanya sendiri, jawab sendiri. Gak apa-apa. Kalau Devina gimana? Gue sukanya sama GOT7 sih. Oh, K-pop ya? K-pop tetap. Tapi Cak, Jerome Pauline emang lagi banyak banget yang suka sih. Temen gue juga ada yang fans garis kerasnya sampai agak ngehalu-halu gitu. Siapa? Gak kenal. Kalau BTS nggak usah diragukan lagi lah ya, popularitasnya lah ya, banyak banget lah yang ngefans lah ya. Kalau dalam skala 1-10, kira-kira seberapa ngefans sih lu sama Jerome sama BTS gitu? Sampai hafal tanggal lahir, makanan kesukaan, atau hobi gitu nggak sih? 1-10 ya. Berapa ya? Standar sih ya, paling Berapa tuh? 8 lah ya. 8? 7. Oh 7. Lumayan lah ya.
Kalau soal tanggal lahir sih tahu, soalnya karena tanggal lahirnya kan sama kayak Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Kalau hobi sama kesukaannya sih nggak begitu. Paling Sampai juga ngumpulin foto nggak? ya foto sih nggak, video paling. Oke. Sama beli bukunya doang, beli buku yang ditulis sama Jerome. Mantapu jiwa ya bukunya, ya nggak sih? Ya, latihan soal, mantap jiwa. Tapi isinya bukan latihan soal. Apa tuh? Isinya tentang perjalanan hidupnya Jerome. Terus ada kata-kata, apa sih namanya? Kata-kata quotes gitu dari yang Jerome bikin. Oh, kayak Bagus. biografinya Baca, dia ya? baca ya Kak. Baca juga. Apa bukunya Pinjemin judulnya? dong. Pinjemin dong bukunya dong. Judul bukunya apa? Ada. Baca Mantap jiwa. soal latihan mantap jiwa kayaknya. Soal latihan. Ya Rosa punya tuh, makanya pinjem aja sih. Iya, pinjam deh, pinjam. Ya boleh. 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 Oh, boleh. Gak dengar. Ya boleh. Iya. Kalau Cimarta gimana, Ci? Tadi ini pertanyaan apa, Dek? Dalam skala 1 sampai 10, seberapa Oh. ngefans sih sama BTS? 1 sampai 10 mungkin gue baru 3,5 ya. Oh, kecil banget ya? Iya, masih kalau menurut gue ya itu gue belum terlalu ngefans banget sebenarnya. Cuman kalau misalnya ditanya tuh kayak tahu nggak tanggal lahirnya, terus apa tuh kesukaannya, gue sempat baca-baca, sekedar baca-baca, tapi nggak begitu hafal sih. Karena kan mereka ada 7 orang ya kan, dalam satu kelompok itu 7 orang. Nggak mungkin gue ngafalin semua hobi mereka atau tanggal lahir mereka, gue nggak hafal. Terus kalau untuk ngumpulin foto sampai beribu-ribu gitu sih enggak ya. Cuman paling 2 sampai 3 foto doang. Itu juga kadang buat dijadiin wallpaper. Abis itu ya gua kalau udah ganti wallpaper lagi gua hapus lagi gitu. Oh, jadi masih wajar lah ya tahapnya lah ya. Iya, ini apa namanya? Bukan berarti gua ngapus itu gue udah nggak suka lagi gitu, bukan ya. Siapa tahu ada army yang denger podcast ini gitu kan. Jadi itu karena memori gue yang full aja di handphone. Oh, lu sudah mengantisipasi ya. Iya, nanti gue diserang. Lu suka nonton konser-konser BTS gak sih? Kan sekarang sering ngadain online konser kan ya BTS itu. Online konser ya, iya pernah sih. Dulu pas apa tuh yang baru-baru banget itu kan dia gue sih nggak nonton bayar online itu, cuman ada yang direka ulang lah, jadi mereka ngadain nonton online konser itu secara gratis gitu. Oh, lumayan ya gratis ya. Sempet gitu kan, ada juga yang bayar gitu, tapi gue nggak nonton yang bayarnya itu, gue nggak nonton. Hemat ya. Yo, nyari gratisan dong. Oca, BTW, kayak gue inget deh waktu itu kayaknya di story lu sama story-nya Kak Ari, lu waktu itu lagi ngantri menanti ya. Oh iya. Yang pas openingnya menanti. Awal buka di Depok. Apa? Opening. Menanti tau gak lu, Ci? Apa namanya? Franchise-nya punya Jerome Pauline ya? Iya, tokonya Jerome Pauline. Tuh ngantri gitu. Begitu berapa lama? Cuman 2 jam. Terus ketemu Jerome-nya nggak? Ya enggak, kan lagi di Jepang. Oh, terus lo ngantri kayak gitu maksudnya mau ngapain? Ketemu abangnya sih, manajernya kan. Abangnya kan manajernya Abang Jerome. Oh, gue kira kayak dapat apa gitu. Gak dapet ya? Dapat apa ya? Dapat minuman, beli. Oh, bukan dapet dong, belum beli. Terus bisa foto bareng. Oh. sama Bang Ian, kan kakaknya namanya Bang Ian. Terus bikin video, terus dapat kata-kata motivasi dari Bang Ian. Oke. 2 jam lama juga sih. Gak apa-apa sih, dulu gue pernah ngantri simputan sampai 1,5 jam, gak apa-apa. Sama. Nah, nih, hal positif apa aja sih yang bisa lu pelajari dari idola kalian, dari BTS sama dari Jerome Pauline? Coba nih, siapa nih? Cimarta deh.
pertama sih dari kekompakan mereka ya, karena kan mereka itu kan anak muda nih, nggak apa namanya, pasti punya ego masing-masing lah gitu. Nah, saya pernah nonton satu video ketika mereka tuh masih di awal-awal banget, dimana leader di dalam satu dalam satu tim itu diberi kesempatan nih untuk solo gitu kan, karena Namjoon. Siapa? Namjoon. Iya, Namjoon. Si Namjoon ini dikasih pilihan sama manajernya deh, kalau nggak salah deh, gue lupa deh. Nah, di situ kan mereka dipakai CCTV kan, jadi si Namjoon itu nggak tahu nih kalau lagi dibikin buat video gitu. Ditanya lah dia milih untuk grup atau solo gitu, karena kan kalau solo kan udah pasti keuntungannya lebih banyak ya dibanding grup. Kalau grup kan pasti terbagi-bagi lah gitu. Nah terus karena si leader ini si Namjoon ini milih grup gitu tanpa dia pikir panjang untuk mau solo gitu, dia tetap milih grup gitu. Nah dari sini tuh gue ngeliat ya itu ya anak muda mau mau menahan egonya gitu, dan mereka kompak di situ kan. Terus udah gitu gue juga lihat kalau tidak mudah, kalau dari gue lihat tuh mereka tuh tidak mudah menyerah. Mereka juga manusia biasa kan, kayak kita punya dimana titik lemah atau jenuh, dimana rasa ingin berhenti juga ada, tapi mereka memilih untuk bangkit lagi. Itu yang gue rasain sih. Apalagi BTS kan dari agensi kecil kan dulu kan, sempat kan kalau nggak salah lagu I Need You itu lagu dia terakhir kan sebelum dia pengen harusnya bangkrut kan, disband ya. Iya. Tapi gara-gara lagu itu jadi bisa sampai kayak sekarang kan. Nah, kalau Ocha gimana nih? Hal positif apa yang diteladani dari Jerome Pauline? Hal positifnya pasti kan karena Bang Jerome tuh kan pinter, terus kontennya juga bagus tentang pendidikan gitu. Terus juga dia kayak ngajak teman-temannya itu buat tahu tentang Indonesia, kenal tentang Indonesia juga. Jadi kayak mengharumkan nama bangsa gitu. Iya nggak sih? Iya kan ya? Iya. Sampai Indonesia ya. Iya, sampai kayak teman-temannya ikut kelas bahasa Indonesia buat belajar bahasa Indonesia juga. Terus pakai batik juga buat bikin vlog. Terus juga kan teman-temannya itu kan dipanggilnya Waseda Boy kan, karena Waseda kan nama kampusnya. Jadi dikenal sama Waseda Boy. Nah, Waseda Boy ini pernah ke Indonesia pas awal 2020 kalau nggak salah, bulan Februari kalau nggak salah ya. Itu terus dikenalin makanan-makanan Indonesia, mereka nyicipin udah gitu sama teman-teman yang lain juga. Terus ternyata juga di Jepang ada makanan Indonesia juga dicobain juga di sana. Tapi cuman bedanya kalau makanan Indonesia di Jepang agak lebih mahal gitu. Tapi tetap kayak ngenalin gitu makanan Indonesianya. Jadi jadi kayak biar tahu gitu gimana rasanya gitu makanan jadi Indonesia. Emang kontennya dia tuh kayak konten edukasi dan menarik juga ya, kayak mendidik tentang banget ya mereka ya. Gue juga dulu pernah nonton videonya Jerome itu yang pas awal-awal COVID, yang dia jelasin COVID pakai matematika itu. Iya, itu yang sampai booming. Nah iya itu, tapi emang dia keren sih. Beasiswa juga kan ya dia di Waseda kan ya? Iya. Kalau lu gimana, Dek? Lu kan ngefans sama siapa tadi? GOT7 kan? Gue sih belajarnya dari mereka ya nggak pantang menyerah ya. Soalnya kan GOT7 itu ada 3 membernya itu dari luar negeri kan. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Thailand, sama ada yang dari Hong Kong. Nah itu mereka itu tuh namanya orang dari luar kan, mereka harus belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang juga kan, karena kan marketnya Korea itu kan Korea sama Jepang kan yang terutama. Terus mereka juga mulai bener-bener dari nol, dimana
nggak bisa dance, nggak bisa nyanyi sama sekali gitu, dari benar-benar dari nol. Tapi mereka kayak tetap benar berjuang lah, walaupun mereka pernah ada di titik rendah, tapi mereka tetap berjuang. Akhirnya kan kayak sekarang mereka udah terkenal di mana-mana, mereka nikmatin hasil jerih payah mereka, dan mereka udah sukses gitu. Jadi yang gue tangkep sih dari mereka itu ya kerja kerasnya mereka, bener-bener kayak oh ternyata emang kerja keras itu nggak akan mengkhianati hasil gitu. Kalau gue sih gitu. Ya walaupun sudah tidak satu agensi lagi. Oke nih, next. Nah, gue dapat artikel bagus nih. Ternyata ada 3 tahap dalam mengidolakan seseorang. Tahap pertama itu ketika kita mengidolakan seorang selebriti karena kemampuannya dalam dunia hiburan atau dunia olahraga. Itu biasanya kalau misalnya yang ngefans sama atlet olahraga ya. Nah, coba dong 2 tahap lainnya tolong bacain sih, si Marta sama Rosa. Untuk tahapan kedua, ini bukan cuma senang sama kemampuannya, tapi bahkan sampai punya perasaan emosional yang kuat terhadap selebriti itu. Nah, coba Cak. Tahap terakhir, ini yang paling parah, sampai ngikutin style gaya hidupnya si artis dan suka berhayal hal-hal yang berhubungan dengan si selebriti itu. Kalau tahap yang terakhir itu sih kalau di Korea namanya Sasayang fans. Iya, bener. Parah sih, itu tingkatnya sampai kayak benar-benar ada. Waktu itu ada TVXQ ya, kalau sama member TVXQ namanya Changmin, itu sampai diracun sama Sasayang fansnya sendiri gitu. Terus Suju juga dulu yang idol generasi kedua tuh parah-parah sih, ada yang sampai kena kecelakaan gara-gara Sasayang fansnya. Pokoknya udah tahap-tahap halu gitu deh. Ngeri. Iya. Tapi sampai kalau sampai katanya tuh kalau mereka kan suka ada ngadain tur luar negeri ya, kayak misalnya konser gitu kan di luar. Nah itu Sasayang itu suka ngikut sampai tahu pesawat yang mereka naikin, terus atau hotel mereka yang mereka tempatin itu sampai tahu katanya gitu. Bahkan mereka berebutan kursi dekat mereka gitu loh. Iya ya. Iya, mungkin sampai kayak gitu. Kalau kalian termasuk kategori mana nih? Udah tahap 1, 2, atau 3? Kalau gue puji Tuhan masih 1 deh. Oke, masih batas wajar ya. Kalau Ocha gimana Ocha? Sama, puji Tuhannya juga masih tahap 1. Oh, masih terkontrol ya? Iya. Ya masih aman nih, gue juga masih tahap 1 lah. Tahap kedua kayaknya udah mulai agak-agak ngehalu gitu kali ya. Iya. Mikir jadi pacar atau gimana gitu kan. Ya nih. Jadi FYI aja nih. Kita itu mesti hati-hati kalau udah mulai mengidolakan seorang selebriti. Karena kalau secara nggak sadar kita udah sampai ke tahap 3, itu bisa bikin kita jadi cepet stres karena hayalan kita jauh banget dari kenyataan. Bahkan akhirnya kita bisa jadi selalu nggak puas sama penampilan kita. Makanya kita selalu ngerasa kurang gitu sama diri kita. Nah, akhirnya kita bisa minder, depresi, dan bisa menjalar ke efek-efek negatif lainnya. Setuju gak nih? Ya, setuju. Kalau gue setuju banget. Kita boleh mengikuti semangat mereka dalam mengejar mimpi, tapi tetap kita harus ingat Tuhan menciptakan kita berbeda, karena kita pun memiliki keterampilan yang berbeda juga. Tidak perlu berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat sama dengan orang lain hanya untuk supaya mereka menerima keberadaan kita. Akan lebih baik jadi diri kita sendiri apa adanya tanpa harus berusaha agar orang lain menerima kita. Tapi yang harus kita pandang Tuhan, karena Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Udah mantep banget nih. Kalau Ocha setuju nggak? Sama, setuju juga. Nah, pokoknya jangan sampai kita berlebihan untuk jadi orang lain, tapi kita harus bersyukur dan menerima diri kita. Karena Tuhan pun menerima kita apa adanya. Mantep banget nih jawabannya nih. Good. Boleh dong kasih tips and trick supaya kita nggak kebablasan dalam mengidolakan seseorang. Kalau dari gua, kita harus memiliki batasan ya. Karena sesuatu yang berlebih itu kan tidak baik buat kita. Misalnya saat kita sedang bekerja atau belajar nih, jangan
jangan kita pakai untuk melihat musik video atau konten-konten tentang idol kita gitu, sehingga pekerjaan atau belajar kita tuh terganggu. Karena kan terkadang saat jam kerja, jam sibuk kerja atau jam belajar kita di kampus misalnya, suka nongol nih konten baru gitu kan. Nah, itu kan suka tiba-tiba kita saking kepengen liatnya gitu kan, langsung tuh tanpa kita memikirkan pekerjaan kita atau belajar kita gitu. Nah, terus itu tuh batasan kayak gitu harus bisa kita harus kita harus ada batasan lah untuk hal itu, karena kan itu bisa kita lihat saat kita istirahat misalnya gitu kan. Nah, terus mereka kan memberikan motivasi atau semangat bagi kita nih, tetap ingat bahwa mereka juga manusia sama seperti kita yang mungkin pernah mengalami keterpurukan, dan kita harus sadar bahwa untuk tidak bisa sepenuhnya mereka itu menolong kita gitu, karena jangankan mereka, teman dekat atau keluarga kita pun belum tentu bisa menolong kita kan. Kita harus tahu nih, kita kan sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Oke, mantap banget jawabannya. Oca, gimana Oca? Iya, setuju tuh sama Cimarta. Harus ada batas normalnya. Seperti kayak nyukain sesuatu tanpa berlebihan. Terus ngidolain seseorang nggak ganggu aktivitas sehari-hari. Atau malah justru harus memotivasi kita untuk melakukan hal yang positif. Tahu batasan juga, jangan sampai ngabisin waktu untuk stalking atau nguntit idola. Sampai juga buat akun baru, buat nge-stalk atau cari info terupdate. Gitu deh. Pokoknya dipakai waktunya buat mending quality time sama keluarga atau teman, biar lebih berguna gitu daripada nge-stalking gitu. Iya benar, gue setuju juga tuh sama Ocha. Oke, jadi itu intinya harus tahu batasan lah ya. Jadi jangan sampai ngeganggu kehidupan kita sehari-hari nih. Soalnya kan ada tuh, gue tuh sering emang ya kalau misalnya fans Korea emang kelihatannya tingkat ininya lebih tinggi kan. Sampai mereka tuh ada yang gak ikut UAS cuman demi ikut event-event yang diselenggarain sama idolanya gitu. Jadi kayak emang udah gak bisa membatasi diri gitu jadinya. Iya, kayaknya hidupnya itu buat idolnya banget. Iya bener, kayak udah mendedikasikan hidup dia buat idolnya itu loh. Iya, itu ya benar. Bahaya sih menurut gue. Thank you nih, tips and triknya berguna banget nih. So, buat kamu yang dengerin ini, sebenarnya orang yang kita idolakan itu bisa siapa aja ya. Mulai dari penyanyi, aktor film, atlet olahraga, atau bahkan selebriti rohani seperti pendeta atau pemimpin pujian di sebuah gereja. Yang jelas, jangan sampai kita mengidolakan mereka lebih dari Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus itu mesti kudu banget tetap nomor 1 di hati kita. Soalnya nggak peduli nih, seberapa ngefans kita sama selebriti di luaran sana, kalau kita susah, mereka nggak bakal bantuin kita. Kayaknya mereka tahu kita hidup aja kemungkinannya kecil banget deh. Sedangkan Tuhan Yesus itu tuh akan selalu ada sama kita. Di masa sulit hidup kita, seberapa terpuruk kita, Tuhan Yesus itu akan selalu ada. Nah, ada ayat tambahan nih buat kita semua yang dengerin podcast ini. Ada di Ulangan 4 ayat 23-24. Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu, yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nih, perlu diingat guys, mengidolakan selebriti secara berlebihan itu sama juga artinya dengan penyembahan berhala. Jadi hati-hati ya, sekali lagi, jangan sampai kebablasan. Ngefans mah yang wajar-wajar aja. Jadi akhir kata, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat Cimarta sama Rosa yang udah meluangkan waktunya buat jadi tamu podcast di episode gaduh kali ini. Makasih ya kalian. Sama-sama. Tetap jaga protokol kesehatan ya, jangan keluar-keluar dulu, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Buat teman-teman juga jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di podcast Gardu episode selanjutnya. Gue Devina pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.